Ketika Lockheed SR-71 Blackbird yang legendaris mengakhiri masa layanannya di Angkatan Udara Amerika Serikat, banyak yang beranggapan bahwa pengintaian udara telah mencapai puncaknya. Namun, tanpa disadari, penggantinya, SR-72, sedang dalam pengembangan. Pesawat tanpa awak hipersonik ini, yang dirancang oleh Martin, bertujuan untuk mewujudkan ide-ide teknologi paling ambisius dari beberapa dekade terakhir menjadi kenyataan yang menakutkan bagi sistem pertahanan udara musuh. Pertanyaannya adalah, dapatkah SR-72 melampaui nenek moyangnya yang hebat dalam semua aspek? Jika Anda diminta menyebutkan nama pesawat militer AS yang paling berkesan, kemungkinan besar SR-71 Blackbird akan berada di puncak daftar. Menariknya, asal-usul pesawat ini sebagian dipicu oleh insiden yang terjadi pada tahun 1960-an, ketika pilot Gary Powers, yang mengoperasikan pesawat pengintai Lockheed U-2, ditembak jatuh oleh rudal darat saat melintasi wilayah Soviet. Setelah kejadian tersebut, Amerika Serikat menyadari bahwa dengan perkembangan pesat dalam teknologi radar dan rudal, pesawat U-2 akan semakin rentan dalam misi pengintaian. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk melakukan perubahan dan mencari alternatif yang lebih canggih. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SR-72 dan bagaimana ia dibandingkan dengan SR-71, simak video hari ini. Pada tahun 1957, Central Intelligence Agency, CIA, meminta Lockheed untuk membangun pesawat mata-mata baru yang tidak terdeteksi, dengan nama sandi, Archangel. Nama ini mengacu pada program U-2 sebelumnya. Clarence Kelly Johnson, kepala divisi rahasia Skunk Works di Burbank, California, mengambil alih proyek ini dengan tujuan sederhana, untuk terbang lebih cepat dan lebih tinggi daripada pesawat siluman U-2. Setelah pertemuan dengan CIA pada bulan Maret 1959, prototipe pesawat diubah untuk mengurangi penampang radarnya hingga 90%. Selama pengembangan, hanya huruf pertama dan angka 12 yang tersisa dari nama Archangel, yang menunjukkan nomor versi yang dipilih oleh komando dalam rangkaian desain yang diusulkan oleh Skunk Works. Begitulah lahirnya A-12. Rebranding ini tidak hanya sesuai dengan tradisi penamaan militer, tetapi juga sangat mengurangi perhatian yang berlebihan terhadap pesawat Amerika Serikat dari pihak mata-mata asing. Namun, bahkan sebelum A-12 memasuki layanan, tujuan untuk menggantikan U-2 dan melakukan penerbangan di atas Uni Soviet dan Kuba menjadi sangat tidak mungkin. Pada saat itu, sistem radar Soviet telah meningkat secara signifikan, membuat A-12 rentan terhadap deteksi. Pada tahun 1965, program pengintaian foto satelit telah mencapai tingkat yang memadai, sehingga penerbangan di atas wilayah Soviet tidak lagi diperlukan untuk pengumpulan informasi strategis dan intelijen secara efektif. Meskipun demikian, 13 pesawat mata-mata A-12 sudah pensiun pada tahun 1965. Pada tahun 1968, pesawat ini masih berhasil terbang di atas Korea Utara dan menunjukkan kemampuannya selama operasi Black Shield, dengan kecepatan sekitar Mach 31 dan ketinggian 88.000 kaki di atas Vietnam Utara. Dalam misi tersebut, pesawat ini memotret lokasi rudal permukaan ke udara. Namun, bahkan sebelum A-12 dipensiunkan, SR-71 Blackbird sudah ada, mengikuti jejak nenek moyangnya. Pada bulan November 1967, kedua pesawat pengintai terbang pada 3 rute yang sama di sepanjang sungai Mississippi, dengan selang waktu sekitar 1 jam dan sistem pengumpulan data dihidupkan. Meskipun kamera A-12 memiliki bidang pandang yang lebih luas, SR-71 mengumpulkan jenis intelijen yang sebelumnya tidak bisa diperoleh dan dalam kualitas yang lebih baik. Sementara A-12 dirancang untuk secara opsional menggunakan salah satu dari 3 jenis kamera definisi tinggi yang berbeda, SR-71 memiliki kemampuan fotografi dan pengumpulan intelijen sinyal secara simultan. Blackbird lebih serbaguna, memiliki kokpit 2 kursi dibandingkan dengan A-12 yang hanya memiliki 1 kursi, menawarkan lebih banyak kapasitas bahan bakar dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari, sementara A-12 adalah pesawat siluman yang hanya digunakan pada acara-acara khusus. Setelah SR-71 mulai beroperasi pada tahun 1966, pesawat ini mulai memecahkan setiap rekor yang ada. Dari tahun 1976 hingga saat ini, SR-71 tetap menjadi pesawat jet tercepat di dunia berkat kecepatan jelajahnya yang mengesankan sebesar Mach 3,3. Selain itu,
SR-71 mencatatkan rekor penerbangan berkelanjutan tertinggi dan juga waktu penerbangan tercepat antara London dan New York, yang dicapai dalam 2 penerbangan terpisah pada tahun 1974. Sejak dimulainya misi pengintaian Blackbird di utara Vietnam dan Laos pada tahun 1968, misi pengintaian memiliki rata-rata 1 misi per minggu selama hampir 2 tahun. Pada tahun 1970, mereka beralih ke 2 penerbangan per minggu, dan pada tahun 1972, mereka melakukan 1 penerbangan setiap hari. Layanan pada tersebut menyebabkan fakta bahwa selama Perang Vietnam, Vietnam Utara menembakkan sekitar 800 sistem pertahanan udara ke SR-71, namun tidak ada satupun yang mencapai target. Jumlah total rudal yang berhasil dihindari oleh Blackbird selama bertugas melebihi 4.000. Ya, pesawat ini benar-benar bisa terbang menjauhi rudal jika pengemudinya menginjak pedal gas hingga ke lantai. Karena tingginya biaya produksi dan pemeliharaan, Angkatan Udara Amerika Serikat mengusulkan kepada Kongres agar Blackbird dipensiunkan pada tahun 1989. Banyak penggemar Blackbird yang yakin bahwa sebagian dari militer dan para pengkritik Kongres yang kurang memahami SR-71 dan sifat pengintaian udara sebenarnya harus disalahkan atas kepergian pesawat legendaris ini. Itulah sebabnya mereka bersikap sangat negatif terhadap SR-71 pada awal 1980-an, mengoperasikan dengan angka fiktif sebesar $400 hingga $700 juta per tahun untuk mendukung pesawat tersebut, dengan biaya sekitar $85.000 untuk 1 jam terbang. Satu-satunya yang mengoperasikan 2 Blackbird terakhir yang layak terbang setelah tahun 1990-an adalah sisa dari program tersebut, yang kemudian dipindahkan ke museum. Seiring waktu berlalu, belum ada penerus yang layak untuk Blackbird di Cakrawala. Tentu saja, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, 2 pesawat tempur yang keluar dari mesin Lockheed Martin, adalah bintang rock dari generasi mereka, tetapi keduanya memiliki tugas yang berbeda dibandingkan dengan pesawat pengintai. Lockheed Martin pertama kali mengumumkan SR-72 secara publik pada tahun 2013, menyatakan bahwa penerus SR-71 Blackbird, yang kemudian disebut Putra Blackbird, akan memiliki ukuran yang sama dengan nenek moyangnya yang legendaris tetapi dapat terbang dengan kecepatan hipersonik hingga Mach 6. Tentu saja, pernyataan seperti itu mengejutkan media dan penggemar penerbangan, karena sebelumnya hanya X-15 eksperimental dari North American yang dapat membanggakan kecepatan seperti itu. Menurut banyak orang, pihak Lockheed Martin hanya berbicara secara umum tentang pesawat tersebut, tetapi pada kenyataannya, mereka menggambarkan perangkat masa depan sebagai platform untuk pengawasan intelijen dan pengintaian. Hanya sedikit orang yang dapat membayangkan bahwa pesawat tersebut akan berubah menjadi kendaraan udara tak berawak, UAV, hipersonik, yang menjadi fokus utama para insinyur Skunk Works. Yang diharapkan adalah pengembangan mesin untuk drone masa depan. Setelah semua, pesawat tersebut harus mencakup beberapa mode penerbangan, termasuk supersonik, subsonik, dan hipersonik, untuk mencapai kecepatan desain. Pada saat publikasi pada tahun 2013, tim tersebut telah bekerja sama dengan Aerojet Rocketdyne selama lebih dari 7 tahun untuk mengembangkan metode mengintegrasikan turbin siap pakai dengan mesin scramjet hipersonik untuk mendorong pesawat dari posisi diam hingga kecepatan Mach 6 dan lebih tinggi. Mesin pesawat masa depan dimulai dengan prototipe konvensional, yaitu Pratt Whitney F-100 dan General Electric F-110. Mesin ini membantu pesawat lepas landas dari posisi diam dan berakselerasi ke kecepatan supersonik, seperti pesawat tempur biasa. Namun, begitu kecepatan mencapai sekitar Mach 3, bagian kedua dari mesin ini ikut berperan, yang dikabarkan menjadi mesin ganda. Mode mesin ramjet menggunakan tekanan besar dari udara masuk dengan kecepatan supersonik dan asupan udara variabel yang dirancang untuk menciptakan gelombang kejut secara sengaja, yang berfungsi untuk kompresi. Solusi semacam ini akan membantu pesawat tidak hanya melampaui nenek moyang legendarisnya, Blackbird, tetapi juga mampu bergerak lebih tinggi dari penghalang hipersonik sebesar Mach 5. Tantangan kedua untuk Son of Blackbird hampir pasti adalah suhu ekstrim. Oleh karena itu, spesialis harus memastikan bahwa kecepatan tinggi ditambah dengan panas tidak mengubah pesawat menjadi jeli panas. Tim pasti akan mendapat manfaat dari penggunaan komposit campuran karbon, keramik, dan logam berkinerja tinggi dalam desainnya, terutama untuk komponen Unmanned Aerial Vehicle, UAV, yang penting. Sebagai perbandingan,
Baja umumnya akan mulai meleleh pada suhu 2500 derajat Fahrenheit, sedangkan SR-72 harus tahan pada suhu 3000 derajat Fahrenheit atau lebih tinggi untuk bertahan dengan sukses. Setelah Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia dalam teknologi hipersonik berkat program X-43 NASA dan Boeing X-51, negara ini mengalihkan fokusnya dari sistem canggih ini ke memerangi ancaman teror global selama beberapa dekade. Pada tahun 2017, Rob Weiss, Wakil Presiden Eksekutif dan CEO Lockheed Martin, mengatakan kepada media bahwa pengujian propulsi hipersonik untuk SR-72 telah selesai, dan tim sekarang mendekati awal pengerjaan kendaraan penelitian penerbangan SR-72FV, sebuah prototipe teknologi seukuran F-22 Raptor, yang memiliki panjang 60 kaki dan mampu terbang dengan kecepatan Mach 6 selama beberapa menit. Hanya 1 tahun kemudian, Jack O'Bannon, Wakil Presiden Lockheed, menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian perusahaan di bidang manufaktur aditif dan pemodelan komputer. Ia menyatakan bahwa membangun perangkat semacam itu di awal tahun 2010-an tidak mungkin dilakukan, dan pencetakan 3D memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan sistem pendingin ke dalam mesin. Pada bulan Maret 2018, Presiden Rusia mengumumkan dimulainya perlombaan senjata hipersonik tidak resmi dengan memperkenalkan rudal X-47M2 Kinzhal hipersonik. Setelah penyebutan ini, program SR-72 tampaknya menghilang dari sumber resmi Lockheed Martin, seolah-olah semua upaya dalam kemitraan dengan Aerojet Rocketdyne ditunda. Namun, perwakilan dari Lockheed Martin dan Angkatan Udara Amerika Serikat telah berulang kali menyebutkan penggunaan kendaraan hipersonik baru, termasuk SR-72, sebagai platform peluncuran rudal hipersonik. Meluncurkan rudal hipersonik dalam penerbangan berkecepatan tinggi menimbulkan serangkaian tantangan teknik, karena tekanan yang sangat besar dan panas yang dihasilkan. Lockheed Martin telah membuktikan kelayakan peluncuran rudal udara ke udara dengan kecepatan lebih besar dari Mach 3, menggunakan pencegat prototipe YF-12. Pada titik tertentu, SR-72 tampaknya tidak terdengar di mata publik, tetapi pada tahun 2021, Pusat Keunggulan Profesi Senjata Angkatan Udara merilis video pesawat penelitian penerbangan bermesin tunggal yang sangat mirip dengan rendering sebelumnya yang ditampilkan oleh Lockheed Martin. Hanya setahun kemudian, sequel dari film terkenal, Top Gun: Maverick, dirilis di bioskop, di mana pemirsa diperlihatkan sebuah pesawat hipersonik yang tampaknya dibuat oleh para insinyur Skunk Works. Mereka berhasil membuatnya terlihat seperti pesawat nyata. Sangat kecil kemungkinannya pembuat film berhasil berakselerasi hingga Mach 10, tetapi produser film tersebut dengan bercanda atau serius menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memperhatikan minat satelit Tiongkok terhadap perangkat tersebut. Untuk melakukan ini, mereka bahkan harus mengubah rutenya untuk memotret pesawat tersebut. Meskipun siapa yang tahu, mungkin militer Republik Rakyat Tiongkok hanya memiliki penggemar film Amerika di antara mereka. Dalam wawancara baru-baru ini, penerbangan pertama prototipe SR-72 dijadwalkan pada tahun 2025, dan pesawat itu sendiri mungkin mulai beroperasi pada awal tahun 2030. Mengingat pada awal tahun 1930-an, Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk memperkenalkan pesawat tempur generasi ke-6 ke dalam layanan, kita hanya bisa berharap bahwa anggaran tersebut akan mampu menahan tekanan dari 2 program besar sekaligus, ditambah dengan pembom B-21 Raider baru dan ratusan drone pesawat tempur kolaboratif yang sedang dikembangkan sebagai perwakilan masa depan armada Angkatan Udara Amerika Serikat. Menurut Anda, apa yang akan menjadi penerus pesawat hitam SR-71 yang muncul dari bayang-bayang pada tahun 2030-an? Atau apakah kita tidak ditakdirkan untuk melihat kendaraan udara tak berawak terbaru hingga tahun 2040? Beritahu kami pendapat Anda di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan suka, berlangganan saluran, dan tekan lonceng notifikasi untuk konten lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.